wabarakatuh. Perkenalkan saya Suci Cahaya Fadila dengan NPM A1J021040 dari kelas 2 BPNF Universitas Bengkulu dengan mata kuliah Pengelolaan Pendidikan dan dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi tentang konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah dasar. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian manajemen sekolah dasar, kemudian kerangka manajemen sekolah dasar, lalu ruang lingkup manajemen sekolah dasar, dan yang keempat sekolah dasar yang efektif, yang kelima fokus manajemen sekolah dasar, dan yang keenam penerapan. Baiklah, yang pertama, apa sih pengertian dari manajemen sekolah dasar itu? Jadi pengertian manajemen sekolah dasar adalah sebuah organisasi sosial yang mempengaruhi tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan utama sekolah dasar memberikan pendidikan yang berkualitas kepada peserta didik di sekolah dasar. Manajemen sekolah dasar merupakan kegiatan mengelola atau mengatur sekolah dasar. Dengan kata lain, manajemen sekolah dasar ini berarti penggunaan orang-orang dan sumber daya yang lain untuk mencapai tujuan sekolah dasar tersebut. Selanjutnya, peran manajemen. Yang pertama, bekerja sama dengan kepala sekolah dan guru-guru yang lain dalam persiapan dan pengembangan pengajaran, bahan ajar, program, metode, dan penilaian. Yang kedua, berpartisipasi dalam pertemuan yang berhubungan dengan kurikulum sekolah atau administrasi serta organisasi sekolah. Yang ketiga, berkontribusi pada seleksi pengembangan profesional dari guru yang lain. Yang keempat, mengkoordinasikan atau mengelola pekerjaan guru-guru lain. Yang kelima, melakukan pengelolaan kegiatan yang berhubungan dengan kurikulum dan berpartisipasi pada bagian yang dibutuhkan di dalam review dan pengembangan fungsi sekolah. Yang keenam, yaitu berpartisipasi dalam tugas administrasi dan orang-orang yang memberikan dukungan kepada guru, serta mengalokasikan peralatan dan material. Selanjutnya pembahasan yang kedua, seperti apa kerangka manajemen sekolah dasar? Kerangka manajemen sekolah dasar. Kerangka manajemen ini untuk sekolah dasar harus meliputi pernyataan eksplisit mengenai kewajiban dan tanggung jawab semua sehubungan dengan manajemen pembelajaran siswa dan kurikulum. Manajemen kurikulum meliputi semua anggota komunitas sekolah dasar yang bekerja sama sebagai sebuah tim. Pekerjaan dalam sebuah tim di sekolah dasar merupakan hal yang penting terutama antara pemerintah dan pegawai sekolah dasar. Antara lain, pegawai-pegawai sekolah dasar serta pegawai dan orang tua. Nah, jadi ini adalah bentuk kerangka manajemen sekolah dasar. Yang pertama, jadwal dan prosedur untuk perencanaan anggaran tahunan sekolah. Yang kedua, peran kepala sekolah di dalam penyusunan anggaran tahunan. Yang ketiga, laporan yang diinginkan pemerintah dari kepala sekolah mengenai kinerja sekolah secara umum dan pengeluaran anggaran. Yang keempat, wewenang yang didelegasikan kepala sekolah. Yang kelima, pengaturan untuk melakukan otorisasi pembayaran. Yang ketujuh, menyetujui prosedur untuk mengikuti kekosongan pegawai. Dan yang terakhir, pengaturan manajemen pada saat ketidakhadiran kepala sekolah. Pembahasan yang ketiga, ruang lingkup manajemen sekolah dasar. Nah, jadi ruang lingkup manajemen sekolah dasar ini sangatlah luas yang meliputi elemen-elemen perencanaan, pengangguran, pengorganisasian, pengarahan, pengontrolan, pengkoordinasian, pembuatan keputusan, evaluasi, serta kegiatan-kegiatan dan program-program. Jadi, manajemen sekolah dasar meliputi kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan semua kegiatan dan program sekolah dasar pada awalnya yaitu pengakuan, pekerjaan akademik, kegiatan-kegiatan kurikulum, ujian, promosi, siswa ke kelas yang lebih tinggi, pertemuan pegawai, asosialisasi, guru, dan orang tua. Yang kedua, distribusi kegiatan akademik dan kurikuler di antara pegawai sesuai dengan minat, kemampuan, dan pengalaman. Yang ketiga, persiapan anggaran tahunan yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran. Yang keempat, persiapan jadwal kegiatan. Yang kelima, penyediaan pegawai. Yang keenam, penyediaan peralatan dan furniture termasuk pembelian, pemeliharaan, dan perbaikan. Yang ketujuh, penyediaan buku untuk perpustakaan sekolah. Yang kedelapan, pemeliharaan catatan.
Yang ke-9, pengawasan kelas secara reguler. Yang ke-10, pengaturan ujian setiap bulan, setiap semester, dan setiap tahun. Yang ke-11 yaitu promosi siswa ke kelas yang lebih tinggi, koordinasi pekerjaan guru, dan lain-lain. Pembahasan yang keempat, sekolah dasar yang efektif. Jadi, sekolah dasar yang efektif itu merupakan sekolah yang memenuhi kebutuhan yang diidentifikasi secara lokal dari sumber daya yang ada dan menjamin bahwa siswanya datang secara teratur dan memiliki hasil tes yang baik. Selanjutnya, karakteristik sekolah dasar yang baik menurut Marini tahun 2014 adalah yang pertama, kepemimpinan kepala sekolah yang memiliki tujuan. Yang kedua, keterlibatan kepala sekolah. Yang ketiga, keterlibatan pegawai sekolah di dalam perencanaan. Yang keempat, konsistensi, keberlanjutan, dan kemajuan di dalam kegiatan pengajaran. Yang kelima, pendekatan pembelajaran yang terstruktur. Yang keenam, pengajaran yang menantang secara intelektual. Yang ketujuh, lingkungan yang berpusat pada pekerjaan dan iklim kerja yang positif. Yang kedelapan, tugas yang teridentifikasi secara jelas. Yang kesembilan, komunikasi yang baik antara guru dan siswa. Yang ke-10, catatan tertulis. Yang ke-11, keterlibatan orang tua dan masyarakat. Dan yang ke-12, pekerjaan yang ditunjukkan dan bernilai. Yang kelima, fokus manajemen sekolah dasar. Fokus manajemen sekolah dasar ini adalah merupakan proses di mana kepala sekolah dasar selaku administrator bersama atau melalui orang lain berupaya mencapai tujuan institusional secara efisien. Fokus manajemen sekolah dasar ini memberikan bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara, dan anggota umat manusia, serta mempersiapkan siswa untuk mengikuti pendidikan menengah. Pembahasan yang keenam, penerapan. Untuk meningkatkan mutu lembaga pendidikan, ada 5 hal yang harus diterapkan menurut Baharudin tahun 2010, yaitu yang pertama, pengembangan dan perbaikan kurikulum berbasis kompetensi. Yang kedua, memperhatikan kondisi kebutuhan siswa dan masyarakat. Yang ketiga, sistem evaluasi yang ada hendaknya direncanakan dengan berbasis keahlian peserta didik. Yang ini berarti sistem pendidikan yang dijalankan lebih menitik beratkan kepada pengukuran kemampuan peserta didik pada rumah psikomotor daripada hanya sekedar memiliki dan mengetahui pengetahuan dan keahlian yang diajarkan pendidik. Yang keempat, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan dan kesetaraan bahan ajar. Yang kelima yaitu menambah intensitas pelaksanaan pelatihan atau biasa disebut training bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, itulah tadi penyampaian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.